Pak Harto memanggil Mubalek se-Indonesia, termasuk dari Jogja juga berangkat ke Jakarta. Ini kisah nyata, Berangkat dari Jogja ke Jakarta, begitu tiba waktu zuhur istirahat di Brebes, masuk rumah makan di Brebes. Kemudian di rumah makan antara kiai dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Hidayah, dari Maktaul Anwar pada kumpul ikut ke Jakarta sebagai mubalek, turun. Kemudian di sana pada akhirnya ada hal yang tidak beres. Ini kita berhenti itu makan dulu apa sholat dulu, karena sudah waktunya masuk sholat zuhur. Akhirnya berbagai pendapat dikemukakan. Ujung-ujungnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita sholat dulu karena sholat wajib, kemudian kita baru makan. Ada lagi pendapat kita makan dulu, lebih baik lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Akhirnya kesimpulan mereka makan dulu kemudian sholat. Setelah beres pada mengambil air wudhu, jadi kata orang NU, ya mangga orang Muhammadiyah yang jadi imam. Kata orang Muhammadiyah, mangga orang NU. Ini orang Persis mangga, orang Al-Hidayah mangga, orang Maktaul Anwar mangga. Akhirnya nggak ada yang maju. Kemudian tiba-tiba ada pemuda gondrong, pakai kaos oblong, pakai lepis, yang di belakangnya ditambah sama handipras, lututnya bolong, dia cik maju ke depan sini, langsung Allahu Akbar, imami. Ya para kiai ikut jadi makmum. Padahal sholatnya sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kemudian subhanallah malah lebih kencang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah malah lebih kencang lagi suaranya. Padahal maksudnya ya kaget waktu sholat zuhur pakai suara yang zahar. Beres, assalamualaikum. Sudah beres, nggak wirid lagi, malah dia jerak ke depan kiai, lewat, pulang, keluar. Kemudian para kiai setelah beres sholat tanya, Pak, itu yang tadi ngimami yang itu pemuda itu siapa? Oh, dia tukang parkir, rada kurang, dia agak begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, manakala Anda bepergian 3 orang atau lebih, maka harus mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Inilah dampak karena mereka mau berangkat tidak mengangkat pemimpin. Anda mau diserahi masjid, mesti harus ada yang ngatur, mesti harus ada yang ngurus. Jangan kemudian kamu ngomongnya, wah zaman Rasul juga dulu gak ada DKM. Kenapa harus ada tulis-tulis segala juga? Itu kan di Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini asalnya yang kemudian melahirkan organisasi harus ada tulis menulis, sehingga sampai nanti Anda jadi pengurus masjid, kalau jam 9 lebih 20 menit ada semut yang lewat, tertulis dalam sejarah Anda jadi pengurus masjid bahwa hari Rabu tanggal 9 20 menit
ada semut lewat berombongan. Saking teliti-telitinya Anda jadi pengurus masjid. Yang tentu di sini dalam pemilihan pengurusnya, biasanya kalau di kampung itu suka ada yang namanya aklamasi, pilih ditunjuk langsung. Setelah terpilih seorang ketua, nanti ketua harus mencari partnership, partner kerjanya dengan siapa yang kira-kira bisa diajak ngobrol, bisa diajak bicara, bisa diajak tukar pendapat, yang tentu satu, ya klasifikasi sosialnya jangan terlalu menyolok, jangan terlalu menyolok. Ya, paham maksud klasifikasi sosial, paham? Identitas pribadinya tuh, yang ketua terlalu tinggi, mamanya yang ininya pengetahuannya atau hartanya gitu ya, kira-kira yang bisa melakukan kerjasama. Yang paling setidaknya ada tiga orang di masjid itu yang paling inti, satu ketua, satu bendahara, satu sekretaris, 3 orang. Anapun kemudian Anda ada yang ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara, atau ada ketua umum, atau ada sekretaris umum, atau ada bendahara umum, ya kira-kira masjidnya juga. Ya kalau masjidnya masjid di desa sih ya kecil, tidak terlalu banyak pengurus. Nanti kalau terlalu banyak yang diurusnya, biasanya di kampung orang senang malah jadi pengurus semua, nggak ada yang diurus nantinya, sebuah pada ngatur. Ya. Jadi di sini kita memilih, menentukan biasanya oleh pihak yang terpilih diberikan fasilitas, kesempatan untuk memilih kerabat kerjanya atau teman kerjanya dalam mengurus masjid, yang tentu di atasnya ada penasihat. Hadirin rahimakumullah, di desa nih Bapak jadi ketua DKM, dan selama sampai hari ini tidak pernah khutbah. Kenapa? Bapak disediakan untuk ngurus orang-orang yang khutbah, ngurus khotib, ngurus muadzin, ngurus muraqi, ngurus para guru ngaji. Jikalau Bapak kemudian jadi khotib, khawatir nanti jeruk makan jeruk. Nah, Bapak tidak sampai hari ini pakai Haji Hariri itu kalau di masjid Bapak yang ngatur, dia sebagai khotib dan sebagai imam. Jadi dia yang ngatur, Bapak yang ngatur. Pak Hariri dia diatur sama Bapak. Jadi diusahakan nanti kita hanya ngurus saja. Termasuk ini seksi-seksinya banyak enggak, ya tergantung kebutuhan. Bagaimana kita mengelola masjid supaya di satu sisi butuh banyak personil atau tidak, ya ada nanti seksi-seksinya. Yang penasehatnya sendiri biasanya para tokoh organisasi dan tokoh keagamaan penasehatnya. Kemudian ada seksi ibadah dan seksi hukum, masih dalam bidang imarah. Bagaimana peribadatan ini yang harus dilakukan? Kita sebagai pengurus ada bagian yang ngurusnya, yaitu ke bagian seksi ibadah, peribadatan, dan seksi hukum. Mungkin saja nanti di dalam perjalanan mengurus masjidnya ini ada berbagai persoalan yang perlu mengadakan ya namanya bahsul masail. Maka perlu dibentuk adanya seksi peribadatan atau seksi hukum yang nanti akan kemudian membuat keputusan tentang
aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Nah, di masjid Bapak ini Pak Kiai Haji Hariri itu sebagai Ketua Bahsul Masail Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda di Desa Bapak. Nah, jadi ketuanya itu. Kemudian ada urusan bagian teknisi menyangkut masalah lampu. Bagian dalam ini nomor berapa? Bagian luar nomor berapa? Bagian di atas nomor berapa? Ada nomornya, ada kodenya di masjid. Kebetulan masjidnya gede, sehingga gampang kalau ada kerusakan. Termasuk teknisi di bidang pengeras suara. Bagaimana suara supaya tidak bising, bagaimana suara supaya bagus. Yang namanya Anda di masjid tes, halo, lagi percepat, gak boleh, itu gak boleh. Harus dilakukan secara profesional. Kenapa? Karena masyarakat di lingkungan kita, ya tentu kita mungkin ada yang sedang istirahat, ada yang sedang sakit. Ya. Pengelolaannya untuk pengeras suara juga harus gimana suara keluar dan gimana suara ke dalam. Harus dibuat juga kesepakatan. Jangan semua keluar. Yang keluar hanya adat. Yang keluar itu hanya adat. Setelah iqomat, imam masuk pakai suara dalam. Pakai wirid itu pakai suara dalam, pakai tadarus pakai suara dalam, pengajian awalnya pakai suara luar, kalau sudah pengajian pakai suara dalam. Sehingga kita harus menjadi orang yang profesional. Jangan sampai masjid dijadikan tempat siaran segala informasi, hal-hal yang bukan urusan dengan kemasjidan jangan diumumkan di masjid. Itu menyangkut masalah urusan teknisi. Kira-kira Jumatan teh suaranya enak, lampunya enak, kemudian kipasnya bagus, diserahkan kepada yang ahli dalam urusan sound system di satu sisi dan dalam urusan pengeras suara di satu sisi, listrik, bagian kelistrikan, dan air juga harus ada yang khusus menangani masalah bagaimana saluran air dan penggunaan air, termasuk mesin air, termasuk ya segala fasilitas yang ada di dalam air itu. Kemudian termasuk juga masalah keamanan. Emang di masjid perlu keamanan? Perlu ada keamanan. Satu, menyangkut urusan keamanan kendaraan. Biasanya orang yang ke masjid bawa kendaraan mobil atau motor atau sepeda, harus dibuat kira-kira aman. Sendalnya harus aman, membuat tempat parkir sendal. Di sisi lain juga kita bagaimana anak, orang tua saat datang ke masjid tidak berbicara urusan-urusan di luar ibadah. Sering terjadi di masyarakat ini ya, sering terjadi masjid dijadikan pencurahan ketidakpuasan persoalan di luar masjid. Poli tidak jadi ngomong di masjid lagi Jumatan. Kenapa kemarin poli nggak jadi? Padahal kita mau Jumatan. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi masjid hanya dijadikan oleh kita, jangan sampai dijadikan tempat pencurahan ketidakpuasan. Begitu dong datang, harus ada yang menyambut, sebab ini tamu Allah, disambut, termasuk menyangkut urusan keamanannya. Di bapak ini yang diangkat jadi petugas keamanan ini, itu orangnya
banyak yang ngomong, Pak Permana gimana nih orang-orang yang dibawa ke masjid yang beginian. Ya Bapak diam aja Bapak. Sebab kalau di ngomong juga percuma sama orang yang nggak ngerti, percuma. Tapi setelah dia diangkat jadi keamanan, begitu orang Jumatan datang, dimanggakan. Kan orang-orang di desa saya dengan di desa Anda tidak jauh berbeda. Kalau disuruh pindah, bukan pindah tapi lihat muka. Benar nggak? Kalau disuruh pindah itu bukan maju, disuruh maju bukan bangun maju, malah lihat muka. Ini langsung disambung, didudukkan di depan, untuk mengurangi. Rasul kan kalau ke masjid gak boleh melangkahi gak boleh melangkahi orang yang sudah duduk di masjid keluar. Jadi ada yang namanya petugas keamanan. Malah yang diangkat sekarang ini petugas keamanan, dia sudah daftar haji. Yang mengatakan, kenapa gak diangkat, kenapa ngangkat yang orang begituan, belum daftar haji. Dia sudah daftar haji, luar biasa. Mudah-mudahan dengan diberikan jabatan, dia akan mengurangi kegiatan maksiatnya. Paham tidak paham? Jadi kita harus pandai juga memilih orang yang akan ditugaskan menjadi bagian personil di suatu masjid yang kita kelola. Terus ada lagi urusan pembangunan. Barangkali ada kerusakan dan membangun, ada seksi humas berkaitan dengan informasi dan berkaitan dengan undangan-undangan dan protokoler, kemudian menyangkut peralatan, ada juga bagian PHBI ya, dan dakwah yang urus tentang bagaimana kegiatan menyambut atau peringatan Hari Besar Islam atau peringatan Hari Besar Nasional dan dakwah, sehingga perlu dibuat program. Programnya ada program harian, dibuat program harian. Apa program hariannya? Satu, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu. Dibuat program, kenapa? Karena harus ada yang memimpin, berarti kita atau desa mengangkat imam rawatib. Kebetulan di desa Bapak imam rawatib diberikan sawah Pak Kiai untuk kesejahteraannya, diberikan sawah sebagai kesejahteraan. Pokoknya dia jadi imam rawatib, sebab ada keterangan manakala di satu desa tidak ada yang sholat berjamaah, karena berjamaah merupakan fardu kifayah, maka dituntut di setiap desa harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Dengan mengangkat imam, bertanggung jawab harus melakukan sholat fardu secara berjamaah. Termasuk barangkali di masjidnya ada lembaga pendidikan Al-Quran, ada TPQ, kan harus dibuat programnya. Ini harian, karena yang mengajar itu harian. Siapa gurunya, materinya gimana, metodenya apa, mau metode ikro, apa mau pakai metodenya metode Nahdiyah atau metode Qiraati, atau metode tombak alam, atau metode Al-Jabari, atau metode yang bunga. Nah, harus ada yang ngurusnya. Termasuk bagaimana ini kesejahteraan ustadznya dalam mengurus satu pendidikan di masjid, dan waktu belajarnya kayak apa, dan jam berapa dimulai sampai selesainya jam berapa. Termasuk mingguan. Yang namanya mingguan berkaitan dengan pelaksanaan, berkaitan dengan sholat Jumatan. Ini kan mingguan, Jumatan. Berarti nanti pengurus harus membuat jadwal petugas Jumat.
dari mulai muroki, tazkiroh, imam dan khotib. Sehingga kita harus bisa menenangkan kepada para petugas di setiap Jumat ini agar Jumatan berjalan lancar. Sering terjadi melihat Bapak di luar desa ada karena kurang koordinasi, karena kurang tanggung jawab, disebut si A yang tampilnya si B, tapi biasanya nengok dulu. Kalau yang disebutnya nggak ada, baru penggantinya yang naik. Nah, di Bapak tidak terjadi seperti itu. Kalau dia tidak bisa, dia kemudian memberikan informasi, halo, hari ini Jumat ini aku nggak bisa bertindak sebagai khotib dan imam, mohon diganti. Sebab kalau seperti itu, pamannya pakai hari ini tidak ngasih tahu ke Bapak selaku ketua DKM atau ke sekretaris DKM, kan mau tugas Jumat diumumkan bahwa khotib hari ini Bapak Kiai Haji hari ini, namanya gitu ya. Kemudian PKJ tidak Rai ke Semarang, tidak hadir, tidak ngasih tahu ke Bapak sebelumnya, maka alamat bakal dipecat oleh Bapak. Karena memalukan Bapak di hadapan hadirin. Jumat di Bapak ini jumlahnya banyak, jangan sampai mengganggu ketentraman pelaksanaan ibadah Jumat. Jadi yang bicara si A ya harus si A, si B ya harus si B, sesuai dengan pengumuman, membuat jadwal. Itu berkaitan dengan mingguan, diawali dengan pengumuman menyangkut masalah hasil tromol yang diperoleh pada Jumat kemarin berapa juta, gitu ya. Sumbangan yang masuk hari ini ada berapa, kemudian pengumuman petugasnya dan mendoakan orang-orang yang menyumbang. Nah, itu pelaksanaan Jumatan mingguan, termasuk pengajian rutin. Ada rutinnya juga, pengajian rutin. Pengajiannya hari apa, jam berapa, kiainya satu atau ganti-ganti. Nah, ini berkaitan dengan ini juga ya harus dipikirkan, sehingga nanti antara uang yang masuk dengan pengeluaran yang dibutuhkan kita harus bisa menghitung. Di desa Bapak ini ya, jangan keras-keras suaranya, dari luar yang mendengarkan. Di desa Bapak, marbot yang bersih-bersih masjid itu gajinya 1.750.000 sebulan. Ditambah paginya, gabahnya 5 kintal setahun. Jadi kalau mengikuti UMR Majalengka sudah masuk UMR Majalengka. Itu. Kemudian khotib kalau dia bertindak sebagai khotib 75.000. Tapi kalau kemudian langsung dengan imam 125, 50 imamnya. Jadi kalau langsung dia jadi khotib sama imam 125.000. Ada kiai yang nanya, Pak Permana, saya bukan bicara urusan uang, ini bicara keadilan. Kenapa imam 50.000 tapi khotib 75.000? Dalilnya apa? Saya jawab, dalilnya kalau khotib menghadapi hadirin, kalau imam membelakangi hadirin. Jadi beda harganya. Karena khotib menghadapi hadirin akan ditonton, diperlihatkan sepenuhnya. Tapi kalau imam kan cuma yang di depan, juga ada terbatas yang depan itu. Dan diusahakan di belakang imam itu adalah ya supir penggantinya itu ya benar-benar harus ada. Bapak keras, gak boleh orang sembarangan tiba-tiba, walaupun dia datangnya duluan. Maaf, untuk di belakang imam tidak boleh orang sembarangan. Harus orang yang mampu
menjadi imam. Tolong diperhatikan, ya disampaikan ke jamaah. Kenapa Bapak Rewel? Khawatir imamnya batal, kan supir penggantinya tinggal maju saja. Ya, kadang-kadang supir penggantinya tidak disiapkan. Begitu mau maju, orangnya nggak ngerti. Akhirnya Jumatan batal. Kemudian yang tazkiroh 10 menit tazkirohnya 50.000. Adzan murokin 50.000. Yang sebelum Jumatan dia baca sholawat Maryam. Allahumma sholli sholatan 15 menit itu 50.000. Kemudian yang mimpin tawasul Al-Fatihah semua dikasih Fatihah. Jami'il muslimin muslimat termasuk orang yang membangun keagamaan dan yang membangun desa kasih Fatihah setiap minggunya, itu dikasih transportnya atau bahasa isyarah lah gitu ya, 50.000. Satu pertemuan itu dong, bukan satu minggu, satu pertemuan. Ada orang ngomong, kok dikasih uang? Ya, kita bisa sebagai organisasi Dewan Kemakmuran, ada Dewan Keluarga, ada mengartikan Dewan Kesejahteraan. Bagaimana mau makmur masjidnya kalau petugasnya tidak diperhatikan? Salah satu di antara mau memajukan, ya harus diperhatikan juga orang yang memakmurkannya. Dia tidak meminta upah, tidak meminta buruh, cukup dengan urusan akhirat. Tapi kita sebagai pengurus organisasi harus mampu untuk bagaimana memberikan kesejahteraan, sehingga uang yang diperoleh, ini perlu diketahui, uang yang diperoleh dari hasil tromol, paham maksud tromol? Uang ada yang ditaruh di pintu, ada yang digeser uang kotaknya, kotak uang punya. Kalau di Bapak itu satu baris satu kotaknya, jadi tidak mengganggu lagi khutbah. Sudah penuh geser, sudah penuh geser, sudah penuh geser, itu namanya kotak tromol. Nah itu perolehannya dihitung bukan hanya jumlah, tapi dibuat tabel daftar perolehan uang tromol nomor 1 minggu tanggal, nah, Jumat maksudnya, tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, perolehan uang, besarnya uang dari 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000, dibuat tabel. Kemudian dihitung uang 500-nya ada berapa keping, uang 1.000-nya ada berapa keping atau berapa lembar, uang 2.000-nya ada berapa, uang 5.000-nya ada berapa, uang 10.000 ada berapa, 20.000 ada berapa, 50.000 ada berapa, dan 100.000 ada berapa, baru dijumlah total. Keseluruhan ada umpamanya Rp2.350.000. Ada orang yang waktu ngitungnya ngomong, memperhatikan, Pak Permana ngapain kok dihitung-hitung, udah gak usah ikut nimbrung ngomong beginian, gak usah nanya, nanti juga Anda akan mengerti, nanti tahun depan Anda mengerti masalah ini. Oh gitu, iya, sekarang gak bakalan dijawab, nanti Anda gak ngerti. Begitu 1 tahun pada LPJ, laporan pertanggungjawaban 1 tahun, Bapak berdiri di depan melaporkan kegiatan 1 tahun termasuk keuangan dan perolehan dana tromol, disampaikan bahwa hasil tromol jumlahnya segini, yang 500 segini jumlahnya sekian keping, yang sekian, kemudian dianalisis. Ternyata uang yang paling banyak adalah bernilai 2.000. Berarti
kesadaran berinfak untuk ke masjid baru 2.000. Setelah diumumkan, alhamdulillah akhirnya naik yang 5.000-nya jadi banyak. Nah, ini tujuannya untuk memberikan info kepada jamaah bahwa ternyata jamaah kesadaran berinfak masih berkisar di angka 2.000 rupiah. Dan itu pun nanti akan dianalisis pada bulan apa penurunan dan pada bulan apa peningkatan. Di saat musim panen itu pendapatan menurun karena mayoritas para petani, sehingga masih diarahkan uangnya untuk pengurusan pertanian. Waktu musim tandur sedikit, termasuk Pak Kiai kalau Jumatnya itu masuk waktu duhurnya, waktu Jumatnya jam 11.30, itu uang sedikit perolehan karena banyak yang ketinggalan. Itulah laki-laki biasanya kalau dikasih duit oleh istrinya untuk ke masjid, setelah kotaknya berjalan uangnya tidak dimasukkan, dibawa balik lagi. Nah, itu dianalisis, untuk dianalisis dalam putaran 1 tahun, dan nanti dalam 3 tahun sekali sebagai laporan pertanggungjawaban kepengurusan akan disampaikan pula berapa jumlah dan berapa nilai uang yang diperoleh pada hasil kotak dan hasil sumbangan. Kemudian ada juga yang menyangkut masalah program bulanan. Apakah di masjid itu program bulanan untuk kita mengadakan kegiatan sholawatan atau mengadakan tadarus Al-Quran pamannya sebulan sekali, marhabanan sebulan sekali pamannya secara akbar atau tahlil akbar. Nah, itu dilaksanakan yang sifatnya bulanan, termasuk melakukan LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan secara per bulan dilakukan, yaitu setiap awal bulan melaporkan tentang perkembangan keuangan yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian termasuk program tahunan yang mendoakan orang-orang yang berangkat haji. Nah, itu selama mereka di Arab Saudi lagi melaksanakan ibadah haji, kita doakan. Berarti kalau pertemuannya ada pelaksanaan hajinya ada 40 hari, sekitar 7 Jumatan diumumkan untuk minta doa kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada yang namanya insidental. Insidental ini programnya model PHBI, model PHBM, model Nuzulul Quran, atau menyangkut masalah-masalah yang terjadi secara tidak terjadwal, tiba-tiba harus melakukan kegiatan yang penting. Kemudian ada juga yang namanya tahunan, program tahunan, yaitu ada pelaksanaan Idul Fitri dan tahunan, pelaksanaan Idul Adha tahunan, kemudian menyambut tahun baru Islam. Apakah dengan ada kegiatan pamannya menyambut tahun baru Islam? Nah, itu perlu juga termasuk menyangkut masalah membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga ada rapat dari berbagai peristiwa, ada rapat yang biasa bulanan, ada rapat triwulan, ada rapat semester, dan ada rapat akhir tahun, atau ada juga rapat yang karena acara-acara mendadak yang harus dilaksanakan demi terselenggaranya kegiatan DKM. Yang paling pokok, bagaimana Anda membuat masjid ini tadi bukan hanya tempat sholat saja,
termasuk adalah sebagai pusat keagamaan. Bagaimana di bulan Ramadan mengadakan sholat tarawehnya? Siapa nanti imamnya? Cukup dengan imam ratib atau mau ditambah? Kemudian siapa yang ngurusnya untuk tadarus? Pimpinannya siapa? Diangkat pimpinannya. Di lembaga atau di DKM yang Bapak kelola itu, kalau yang namanya tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, waktu ba'da taraweh sampai jam 10 boleh menggunakan speaker luar sampai pukul 22. Lewat pukul 22, kalau masih ngaji harus pakai suara dalam, sebab sudah waktunya beristirahat dan tidak ada makanan. Sebab Bapak sediakan transportnya saja. Kenapa? Karena waktu dibuat ada makanan, orang pada datang, yang tidak ngaji pada minum, pada ngopi, pada nyusu, pada bikin teh, pada merokok, yang tadarusnya belum minum, belum memakan jamuran, akhirnya udah tiadakan. Tiadakan. Ada uang segini, nanti dihitung di ujung setelah kegiatan beres Ramadan. Ada berapa orang yang ikut tadarus, uang yang ada berapa, dibagi jadi sekian. Biasanya rata-rata per datangnya itu 15.000 satu kali datang kalau ikut tadarus. Dia ikut 20 malam, ya 300.000, lumayan kan? Lumayan. Ini urusan duniawi, urusan akhiratnya dia ngaji. Untuk mengurus masjid tentu kita harus diimbangi juga ya dengan bagaimana kita mencari dana dan bagaimana harus memperoleh kepercayaan. Yang paling berat itu memperoleh kepercayaan dari jamaah. Ya, ngatur jamaah tidak semudah yang kita pikirkan. Mendingan bawa bebek 1.000 daripada ngatur jamaah atau membawa 1 orang. Benar, susah mengurus orang itu, mendingan bawa bebek 1.000. Tetapi dari ngurus itu jadi banyak pengetahuan buat kita untuk menyadarkan kita bahwa lapisan masyarakat memang luar biasa. Ada yang namanya dari tingkat pendidikan, ada yang tidak SD, ada yang S3, ada yang mondok, ada yang tidak mondok, ada yang wawasannya udah ke kota, ada yang di kampung, yang ke sawah aja. Ya, yang namanya juga masyarakat ya. Nanti ibu-ibu juga punya peran. Untuk apa? Ya, membuat nanti bagian kewanitaannya. Bisa saja nanti ibu-ibu punya jamiah tersendiri di masjid dan punya yasinan, grupnya ya, waqiahan. Kan munakosanya sudah lulus kan? Sudah bersertifikat yasin sama waqiah kan? Anda jadi pemimpin yamin. Luar biasa. Cipularman harus hebat, harus hebat. Ada selawatannya, ada yasinannya, ada waqiahannya, termasuk ada pengajian-pengajian yang dikelola oleh ibu-ibu. Sementara barangkali menyangkut masalah pengurusan kedekaiman itu, sebab yang paling pokok adalah bagaimana kita diam di masjid, apa mau memakmurkan masjid, menghidupi masjid, atau kita hidup dari masjid. Cuma itu aja, cuma itu intinya ya. Yang tentu harapan kita adalah kita bagaimana ikut berperan aktif memakmurkan masjid yang ada di lingkungan kita dan yang